Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dari kelas 8A dan kelas 8B. Semoga kalian sehat selalu. Salam sejahtera bagi kalian semua. Oke anak-anak, kita masuk pada pertemuan yang ketiga ya, kalau dari minggu awal ya. Kalau secara tatap muka virtual atau video pembelajaran, ini adalah pertemuan yang kedua. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini Budian masih melanjutkan materi teorema Pythagoras yang kedua ya. Oke, untuk materi teorema Pythagoras ini masih dengan kode yang sama seperti ketika kita Google Meet kemarin, yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini Budian akan memfokuskan pada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah harapannya kalian dapat menentukan jenis segitiga ya, menentukan jenis-jenis segitiga dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis dengan tepat kelompok bilangan mana yang merupakan triple Pythagoras. Yang ketiga yaitu menentukan panjang sisi yang ditanyakan pada segitiga siku-siku yang memuat sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, pastinya untuk pertemuan kali ini Budian menyajikannya dengan video pembelajaran. Jadi harapannya dengan penyajian video ini kalian dapat mencapai 3 tujuan pembelajaran ini. Oke anak-anak, saya mulai. Saya ingatkan ya, jadi manfaat dari kita belajar teorema Pythagoras ini ya. Salah satunya kemarin itu kan digunakan oleh seorang tukang bangunan ya. Jadi untuk menggunakan sudut siku-sikunya untuk mengukur panjang kayu yang dibutuhkan dalam keadaan miring apabila membentuk sudut siku-siku ya. Nah, misalnya lagi dalam suatu koordinat kartesius itu diketahui 2 titik ya, maka 2 titik itu apabila dihubungkan dan membentuk garis miring, nah maka cara kita untuk menyelesaikannya itu ya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Misal Budian ambil ini ada beberapa contoh ya. Misal Budian ambil ini ada titik ini ya. Nah, ini ada 2 titik ini, yang kedua ini ya. 2 titik ini kalau ditanyakan berapa sih jarak antara 2 titik ini, nah maka kita bisa memperolehnya dengan menggunakan bantuan teorema Pythagoras ya. Caranya bagaimana? Ya caranya kita terapkan seperti yang kemarin yang sudah kalian tentukan perumusan dari teorema Pythagoras itu ya, bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, kalau kita cek ini panjangnya adalah 2 satuan ya. Kemudian yang ini adalah 2 satuan ya. Sehingga kalau kita cari berapa x-nya ini ya, berapa x-nya ini, kita bisa pakai rumus bahwa x kuadrat sama dengan ya 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, sama dengan ya 2 kuadrat itu nilainya ya 4, kemudian tambah 4, sehingga x kuadratnya itu adalah 8 dan x-nya kita peroleh dengan akar 8. Nah anak-anak, kemarin Budian belum sempat menyinggung untuk bagian yang ini, akar 8 ya. Jadi untuk menentukan akar 8 itu ya boleh dengan beberapa metode ya. Kalau kalian menghitung pakai kalkulator ya, nanti ketemunya itu adalah 2, sekian karena akar 8 itu di bawah akar 9 ya.
Nah, salah satu bentuk yang digunakan ya untuk menentukan akar ini diantaranya ya penggunaan estimasi ya. Penggunaan estimasi akar itu seperti ini. Akar 8 itu terletak di antara dua akar yang lain, yaitu akar 9 dan akar 4. Nah, terus bagaimana cara menentukan akar 8 itu? Nah, seperti ini caranya. Akar 8. Akarnya 4 itu kan 2 ya. Ya, akar 4 itu 2. Jarak antara 4 dengan 8 itu adalah 4. Jarak antara 4 dengan 9 itu adalah 5. Sehingga akar 8 itu sama dengan, kita ambil angka yang ada di sini, 2, kemudian 4 per 5. 4-nya adalah jarak antara 4 dengan 8, 5-nya adalah jarak antara 4 dengan 9 ya. 2/4 per 5 atau 2,8. Ini adalah dengan estimasi ya. Jadi kurang lebihnya sekian ini. Mungkin saya beri tanda seperti ini ya, mendekati sekian ini. Ya. Oke, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ya, untuk menentukan akar 8 itu kita bisa merubahnya. Merubahnya jadi seperti apa? Tadi cara yang pertama ya. Cara yang keduanya seperti ini. Akar 8 kemudian pecah jadi akar 4 kali akar 2. Kenapa kemudian pecah seperti ini ya? Jadi dipecah yang salah satunya memuat akar dari bilangan kuadrat yang hasilnya bulat ya. Nah, maka sama dengan akar 4 itu kan 2. 2 kali akar 2 ya, sama dengan 2 akar 2 ya. Jadi versi untuk menjawabnya itu bisa 2,8 atau 2 akar 2. Nah, nanti kalau soalnya pilihan ganda tergantung di pilihannya itu munculnya apa. Kalau soalnya uraian, kalian benar menjawab ini dan benar juga menjawab ini. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita cek contoh yang lainnya ya. Misal kemudian ambil yang ini ya. Misal ini saya namakan ini adalah sisi Y ya. Ini panjangnya adalah 3 dan ini panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti untuk menentukan Y berarti kan Y kuadrat sama dengan ya 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, sama dengan 9 ditambah 25. Oke, sama dengan 9 tambah 25 itu 34. Ini adalah Y kuadrat. Maka Y sama dengan akar dari 34 ya. Oke, kalau kemarin Budian membahasnya yang hasil akarnya itu bulat, nah sekarang ini hasil akarnya yang ada koma-komanya. Oke, akar 34. Coba kita cari dulu yang pertama akar 34 dengan menggunakan estimasi. Yang pertama dulu ya, dengan menggunakan estimasi. Akar 34 itu terletak antara dua akar yang lainnya, yaitu akar 36 dan akar 25 ya. Nah, akar 25 sebagaimana kita tahu yaitu 5 ya. Jarak antara 34 dengan 25 adalah 9 ya. Kemudian jarak antara 36 dengan 25 itu adalah 11 ya. Sehingga akar 34 ya, hasilnya itu adalah 5, 9 per 11 ya. Nah, kita bisa menghitung 9 per 11 itu
hasilnya. Nah, kalian bisa menghitung ya dengan cara pembagian biasa itu ya. 9 dibagi 11 ya. 9 dibagi 11 itu hasilnya adalah 0,8181 dan seterusnya. Sehingga 59/11 itu hasilnya adalah 5,81 ya. Oke, ini dengan cara estimasi ya. Jadi estimasinya akar 34 itu adalah sekian ini. Oke, kemudian kalau kita mau pecah, apakah akar 34 itu bisa dipecah ya? Nah, kita tentukan dulu pohon faktornya ya. 34 dibagi 2 itu 17. 17 dibagi 2 tidak bisa lagi ya. Jadi ternyata faktorisasinya 34 ini tidak memuat bilangan kuadrat ya. Nah, jadi akar 34 itu ya sudah, kalau mau dinyatakan dalam bentuk akar ya hasilnya sudah akar 34 satuan seperti itu. Oke anak-anak, ini saya mengingatkan dari pertemuan yang minggu kemarin. Kalau yang minggu kemarin itu menentukan panjang sisinya, hasil akarnya itu bulat semua, sekarang yang tidak bulat ya anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebagaimana kalian tahu pada pertemuan sebelumnya bahwa teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa ya, untuk segitiga ABC, nah seandainya ini nama segitiganya segitiga ABC, saya deskripsikan ya. Kalau nanti namanya lain berarti nanti aturannya ya lain namanya. Jadi ini tidak paten untuk tidak paten disebut teorema Pythagoras bunyinya seperti ini, tapi tergantung nama segitiganya. Misalkan segitiga ABC, siku-sikunya di C, berarti saya posisikan seperti ini. Ini A, ini B, misalnya seperti ini ya. Sudut siku-sikunya adalah C, maka berlaku aturan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kecil itu artinya sisi di hadapan sudut C. Jadi di depannya sudut C besar itu ada sisi yang namanya C kecil. Di depannya sudut A itu ada sisi yang namanya A kecil. Di depannya sudut B itu ada sisi yang namanya B kecil ya. Sehingga kalau ada segitiga siku-siku seperti ini dengan penamaannya seperti ini, posisi ABC-nya seperti ini, maka aturan Pythagoras yang berlaku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari teorema Pythagoras tersebut, maka kita bisa membaliknya ya. Jadi membaliknya itu maksudnya apa? Jadi kalau ada segitiga siku-siku, mohon maaf. Jadi ketika ada suatu segitiga yang berlaku aturan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, maka sudut C-nya itu adalah sudut siku-siku. Nah, kalau salah satu sudutnya siku-siku, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Saya ambilkan satu contohnya. Misal ya, ada suatu segitiga dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Ya, kita mau menganalisis apakah segitiga ini siku-siku atau bukan. Nah, kita cek aja. 6 kuadrat itu hasilnya 36 ya. 8 kuadrat itu hasilnya 64. Dan 10 kuadrat itu hasilnya 100 ya. Ternyata ya, yang paling panjang itu yang 10. Ternyata 100 itu kan sama dengan 36 ditambah 64 ya. Sehingga karena berlaku 100 itu ternyata diperolehnya dari 36 tambah 64, maka kesimpulannya segitiga yang memiliki panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm kategorinya adalah segitiga siku-siku ya. Oke, saya lanjutkan. Nah,
berakal dari yang tadi ya, menentukan apakah tadi termasuk segitiga siku-siku atau bukan ya. Sekarang kita lebih luas lagi. Bagaimana kalau yang lancip, bagaimana kalau yang tumpul. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak, jika suatu segitiga itu diketahui 3 panjang sisinya dengan ya sisi terpanjangnya itu adalah sisi C ya. Jadi kalau sisi terpanjangnya itu adalah C dan ada 2 sisi yang lain yang lebih pendek, yaitu sisi A dan B, maka ketika jumlah kuadrat 2 sisi yang lain itu lebih besar dari kuadrat sisi terpanjangnya, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga itu adalah segitiga lancip. Segitiga itu adalah segitiga lancip. Ya, untuk percobaannya saya skip ya untuk yang menentukan jenis segitiga ini. Contohnya seperti ini. Ada tiga buah ukuran ya sisi pada suatu segitiga, yaitu 5 cm, kemudian 6 cm dan 7 cm. Ya, sekarang kita mau menentukan apakah ini segitiga lancip atau bukan. Nah, caranya seperti ini. Kita cek dulu. 5 dikuadratkan dulu. Hasilnya adalah 25. 6 dikuadratkan hasilnya 36. Ya, ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah ya 61. Sementara kalau 7 dikuadratkan itu hasilnya adalah 49. Nah, dari sini jelas kita itu bisa simpulkan ya. Jadi 61 jumlah kuadrat 2 sisi yang lain itu lebih besar dari ya kuadrat sisi terpanjangnya. 61 itu lebih besar dari 49 ya. Maka kita sebut segitiga ini dengan segitiga lancip. Kalau kalian kurang percaya bisa membuktikannya memakai potongan lidi. Kamu potong lidi sepanjang 5 cm, 6 cm dan 7 cm. Coba nanti kamu susun ya, kamu himpitkan setiap sisinya itu ya. Maka yang akan terjadi segitiga lancip. Ya. Oke, yang kedua. Yang kedua tadi sudah kemudian singgung ya. Ya, jadi ketika ada segitiga dengan ukuran panjang sisinya A, B, C, dengan C-nya itu adalah sisi yang terpanjangnya ya. Dan apabila berlaku aturan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka kita menyebutnya sebagai segitiga siku-siku ya. Contohnya, apakah segitiga dengan panjang sisi 7 cm, 24 cm, dan 25 cm itu termasuk segitiga siku-siku ya. Oke, cara ngeceknya seperti ini. 7 kuadrat itu hasilnya 49. Kemudian 24 kuadrat hasilnya adalah 576 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 625. Sementara yang 25 dikuadratkan itu hasilnya adalah 625. Oke, karena ini sama ya, ternyata 625 itu kan sama dengan 625 ini ya. Nah, maka kita sebut segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Ya, oke, yang ketiga. Yang ketiga, apabila ada suatu segitiga ya dengan panjang sisinya A, B, C dan sisi terpanjangnya adalah C dan berlaku aturan
A kuadrat tambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat, ya, maka disimpulkan bahwa segitiga itu adalah segitiga tumpul, ya. Jadi apabila panjangnya dua sisi yang lain, ya, jumlah dari kuadrat dua sisi yang lain itu lebih kecil dari kuadrat sisi terpanjangnya, maka segitiga itu adalah segitiga tumpul, ya. Oke, saya berikan contohnya. Misal Budian punya segitiga dengan panjang sisi 5, 11 dan 14, 5 cm, 11 cm dan 14 cm. Oke, kita cek ya, apakah ini termasuk segitiga tumpul atau bukan. 5 kita kuadratkan, hasilnya adalah 25. 11 kita kuadratkan, hasilnya adalah 121. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya, 6, 4, 1, 146. Nah, sementara 14 dikuadratkan, hasilnya adalah, ya, betul sekali, 196, ya. Sehingga jelas 146 itu lebih kecil dari 196, ya. Jadi jumlah kuadrat sisi-sisi yang lebih pendek ternyata lebih kecil dari kuadrat sisi yang terpanjang, sehingga segitiganya disebut segitiga tumpul. Ya, oke, sekarang kita udah menentukan jenis segitiga. Ya, tujuan yang kedua sekarang triple Pythagoras. Nah, kalau kalian bisa mendeteksi segitiga itu apakah termasuk siku-siku, maka pasti kalian tahu triple Pythagoras, ya. Jadi seperti ini, panjang sisi dari segitiga siku-siku, ya, itu kan biasanya sering dinyatakan dalam bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras itu disebut dengan triple Pythagoras, ya, triple Pythagoras. Jadi contohnya, apakah 12, 16 dan 20 itu termasuk triple Pythagoras, ya. Jadi cara untuk mendeteksinya seperti ini, ya. Sama seperti kalian mendeteksi apakah ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, cara mendeteksinya seperti ini. 12 kuadrat itu berapa? 16 kuadrat itu berapa? Ya. Kemudian dijumlahkan, ya. 12 kuadrat itu adalah, ya, betul sekali, 144. 16 kuadrat 256, ya. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 400. Sementara 20 kuadrat itu hasilnya adalah 400, ya. Karena ini sama, ya. 12 kuadrat tambah 16 kuadrat itu kan 400, dan 20 kuadrat sama juga dengan 400. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 12, 16, dan 20 itu adalah triple Pythagoras, ya, triple Pythagoras, ya. Sangat mudah ya anak-anak, ya, untuk menentukan atau menganalisis apakah ini termasuk triple Pythagoras atau bukan, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, ya. Segitiga siku-siku, ya. Siku-siku itu berarti ada sudut 90 derajatnya. Sama kaki berarti kaki-kakinya sama panjang. Oke, silahkan perhatikan deskripsi ini. Nah, ini siku-siku anak-anak. Nah, kemudian sama kakinya terlihat dari ini panjangnya sama. Nah, berapakah perbandingannya? Perbandingan sisi pada segitiga seperti ini, ya. Nah, anak-anak kita bisa lihat, ya. Jadi kalau ini
Budian sajikan seperti ini panjangnya 1, ini panjangnya 1, maka Budian bisa tentukan ini adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat atau 1 tambah 1, yaitu akar 2 ya. Nah, kalau yang ini berarti akar dari 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kuadrat itu 4 atau akar 8, atau saya sederhanakan lagi menjadi akar 4 kali akar 2 atau nama lainnya 2 akar 2 ya. Oke, kalau ini 3 berarti gimana? Ya berarti akar dari 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ya. 9 ditambah 9 sama dengan akar dari 18 sama dengan akar 9 kali akar 2. Saya pecahnya seperti ini. Atau sama dengan 3 akar 2. Coba kalian amati. Kalau yang ini panjangnya 1, ini 1, ternyata sisi miringnya adalah akar 2 atau 1 akar 2. Kalau ini panjangnya 2, ini 2, maka ini adalah 2 akar 2. Kalau yang ini 3 dan yang ini 3, maka panjang sisi miringnya adalah 3 akar 2. Nah, berarti kalau ini P dan yang ini P, maka yang di sini adalah, ya betul sekali, P akar 2 ya. Jadi kalau kita generalisasi ya, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki yaitu 1, 1 ya. Ini juga 1, ini akar 2 ya. 1, 1 akar 2 ya, itu perbandingannya. Oke, contohnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga siku-siku KLM. Panjang KL-nya adalah 8 ya. Kalau panjang KL 8, karena ini ada tanda sama ya otomatis ini juga 8. Sudut KLM itu 45 derajat. Sudah bisa terdeteksi tanpa ini diberitahu ya. Karena ini sudah ada tanda sama panjang, maka otomatis ini sudutnya juga sama dan besarnya adalah 45 derajat. Tentukan panjangnya LM. Ya, caranya seperti ini. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, maka perbandingannya ini 1, ini 1, ini akar 2 ya. Jadi cara menentukan panjang LM seperti ini. Yang diketahui itu kan KL, yang ditanya LM. Berarti kita tuliskan perbandingannya dulu. Perbandingan KL itu 1, perbandingan LM itu akar 2 ya. Jadi KL dibanding LM itu sama dengan 1 dibanding akar 2 ya. Terus kita masukkan KL-nya itu kita masukkan 8 per LM sama dengan 1 per akar 2 ya. Atau sederhananya lagi, LM kali 1 yaitu LM sama dengan 8 kali akar 2 yaitu 8 akar 2 cm. Seperti ini ya. Jadi ketika ada segitiga siku-siku sama kaki dan salah satu sisinya diketahui, maka kita bisa menentukan panjang sisi yang lainnya dengan perbandingan sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku sama kaki. Oke, saya lanjutkan. Sekarang menentukan perbandingan panjang sisi untuk segitiga siku-siku yang memuat sudut 30 derajat, 60
60 derajat dan 90 derajat. Oke. Jadi seperti ini anak-anak. Jadi pertama kalinya kita punya segitiga sama sisi ABC, ya. ABC itu adalah segitiga sama sisi, ya. Kemudian di sini dibuat garis tinggi, ya, garis tinggi dari sudut C. Ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya sisi AB ini terbagi menjadi 2. Ya. Kalau tadi ini 1, maka ini kan setengahnya. Ya. Kalau tadi ini 1 kan AB juga 1. Maka ini kan setengah, ini setengah. Atau kalau saya lipatkan lagi, kalau ini 2, berarti ini 1, ini 1, ini 2. Ya. Nah, kemudian karena ini tadi garis tinggi, nah garis tinggi yang terdapat pada segitiga sama sisi itu sama juga dengan garis baginya. Karena sama dengan garis bagi, maka ini membagi sudutnya menjadi 2 sama besar. Maka ini 30 derajat, ini juga 30 derajat, ya. Nah, ini siku-siku karena tadi ini CD ini garis tinggi. Ini 90 derajat, ini 30 derajat. Nah, ini berapa? Nah, kita cek ya. Jadi 180 kurangi 30 dan 90. Hasilnya adalah ya 60 derajat. Ya. Jadi yang akan kita tentukan itu ini ya, perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang memuat sudut 30 derajat dan 60 derajat. Saya deskripsikan ulang di sini. Ini 90 derajat, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Ya, tadi Budian tuliskan di sini 2, di sini 1, karena tadi awalnya dari segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita cari dulu, berarti ini berapa perbandingan untuk yang ini. Nah, cara mencarinya bisa kita manfaatkan teorema Pythagoras ya. Berarti ini akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, atau akar dari 4 kurangi 1. Hasilnya adalah akar 3 ya. Oke, jadi perbandingan yang berlaku apabila ada segitiga siku-siku yang memuat sudut 30 derajat 60 derajat ya, maka perbandingannya di hadapan sudut 30 derajat itu perbandingannya 1. Di hadapan sudut 60 derajat perbandingannya adalah akar 3. Dan di hadapan sudut 90 derajat ini ya, perbandingannya adalah 2 ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi di hadapan sudut 30 derajat itu 1, yang saya lingkari itu perbandingannya. Kemudian di hadapan sudut 60 derajat itu akar 3, perbandingannya adalah akar 3. Di hadapan sudut 90 derajat itu adalah 2. Perbandingannya. Bagaimana pengaplikasiannya? Berikutnya, ini ada contohnya ya. Saya ambilkan dari buku paket. Contoh, ini ada segitiga PQR ya dengan sudut Q-nya 60 derajat. Kalau sudut Q 60 derajat, berarti kita bisa menganalisis bahwa sudut R-nya itu berapa ya. Caranya ya 180 kurangi 90 derajat dan 60 derajat. Maka hasilnya adalah ya betul sekali 30 derajat ya. Maka ini 30 derajat. Nah, dasarnya yang tadi perbandingan sisi tadi di hadapan 30 derajat itu perbandingannya 1. Di hadapan 60 derajat itu perbandingannya akar 3. Ya, sisi miring perbandingannya 2. Atau di hadapan sudut 90 derajat itu adalah 2. Nah, kemudian diketahui lagi bahwa QR adalah 8.
QR itu panjangnya 8 cm. Pertanyaan yang pertama, PQ. Kita jawab ya. PQ itu perbandingannya 1. Yang diketahui itu QR. Ya, jadi kalau membandingkan itu antara yang ditanya dengan yang diketahui. Ya, jadi PQ dibandingkan QR itu sama dengan perbandingannya 1 dibanding 2 ya. Nah, kita masukkan PQ itu yang ditanya ya, dibanding QR-nya adalah 8 sama dengan 1 dibanding 2 ya. Setelah ini kita kalikan silang ya. PQ dikali 2 yaitu 2 PQ sama dengan 8 kali 1 yaitu 8 cm. Nah, maka kita bisa sederhanakan lagi, PQ-nya adalah 8 dibagi 2 atau sama dengan 4 cm. Ya, sangat mudah ya. Jadi kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan perbandingan sisinya. Oke, sekarang kita selesaikan yang B. Yang ditanya itu adalah PR. Yang ditanyakan itu adalah PR. Sekarang kita bandingkan ya. PR, yang ditanya PR dibandingkan dengan yang diketahui. Yang diketahui itu QR. PR dibanding QR. Nah, sama dengan perbandingannya PR itu adalah akar 3 per perbandingannya QR itu adalah 2. Ekivalen dengan PR dibanding panjang sisi QR itu adalah 8 sama dengan akar 3 per 2. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kalikan silang. PR kali 2 yaitu 2 PR sama dengan 8 kali akar 3, 8 akar 3 cm. Atau bentuk sederhananya lagi, PR-nya adalah, iya betul sekali, 8 akar 3 bagi 2 atau 4 akar 3 cm. Ya, oke anak-anak, sangat mudah ya untuk menyelesaikannya ya. Yang penting teliti ya, teliti untuk memasukkan perbandingan masing-masing sisinya itu. Jangan sampai terbalik memasukkan perbandingannya. Ya, oke. Ini ada satu soal lagi ya. Tentukan keliling segitiga ABC di bawah ini. Keliling segitiga ABC. Kalau mau mencari keliling segitiga ABC, berarti harus tahu panjang AB. Oke, AB sudah tahu. Harus tahu panjang AC. Nah, AC ini belum tahu ya. Kemudian kita harus tahu panjangnya B ke C. Nah, ini berarti kita harus mencari menggunakan beberapa tahapan ya. Oke, saya sketsa dulu untuk mencari panjang dari ini ya, X-nya dulu ini. Dia menentukan panjang X-nya ini. Saya gunakan segitiga ABD terlebih dahulu. Segitiga ABD. Saya sketsa di sini. Ya. A B D. Ini D-nya di sini. Ya. Kemudian ini siku-sikunya di sini. Nah, ini 30 derajat ya. Kalau ini 30 derajat berarti ini berapa? Ya, 60 derajat. Ini 8 ya. Nah, ini yang ditanya AD ini. X-nya ini berapa? Ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang ditanya AD dan BD juga ya. Yang diketahui ini. Kita tuliskan dulu. Setiap kali menemukan soal seperti ini, tuliskan perbandingannya pakai lingkaran supaya kamu paham. Atau boleh pakai pulpen warna lain. Jadi yang mengindikasikan bahwa itu perbandingannya. Di depan 30 derajat itu perbandingannya 1. Di depan 60 derajat akar 3. Di depan 90 derajat perbandingannya 2. Maka kalau kemudian mau menentukan AD dan BD, seperti ini caranya ya. AD dibanding
dengan ya AD dibanding AB itu kan sama dengan 1 dibanding 2. Ekivalen dengan AD-nya ditanya, AB-nya 8 sama dengan 1/2. Atau kalau kita sederhanakan 2 kali AD itu hasilnya adalah 8. Dan ekivalen lagi dengan AD sama dengan 4 ya. Oke, sekarang kita cari yang BD. Untuk mencari BD ya sama, kita bandingkan BD kita bandingkan dengan AB karena yang diketahui AB sama dengan perbandingan BD itu akar 3 dibanding dengan 2 ya, ekivalen dengan BD dibanding 8 sama dengan akar 3 dibagi 2. Sederhananya lagi 2BD sama dengan 8 akar 3 atau BD sama dengan 4 akar 3 ya. Oke, sekarang kita udah menemukan AD dan BD. Nah, kemudian kita mencari ya panjangnya DC dan AC menggunakan segitiga apa ya. Nah, anak-anak, jadi kenapa Budian harus mencari AD? Karena AD ini bermanfaat untuk menentukan panjang sisi segitiga ACD ini. Ya, jadi Budian harus mencari AD terlebih dahulu. Oke, saya sketch di bawahnya untuk mencari panjangnya AC dan DC. Ini saya sketsa, ini A, ini D, ini C ya. Ini tadi AD-nya adalah 4, kemudian ini 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, maka di sini 30 derajat. Ya, 30 derajat. Kemudian perbandingannya di depannya 30 derajat itu 1, di depannya 60 derajat itu akar 3, di depannya 90 derajat itu 2 ya. Kemudian kita cari DC terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan DC seperti ini kita bandingkan ya, DC dibanding, nah yang diketahui itu kan AD, DC dibanding AD sama dengan ya, DC-nya perbandingannya 1, AD-nya perbandingannya akar 3. Ekivalen dengan DC-nya itu ditanya, AD-nya itu 4 ya, sama dengan 1 per akar 3. Atau ekivalen lagi dengan DC, maaf, akar 3 kali DC, berarti akar 3 DC sama dengan 4. Nah, terus ini bagaimana menyelesaikannya? Akar 3 DC itu akar 3 dikali DC. Berarti cara menyelesaikannya berapa panjang DC-nya itu adalah 4 dibagi akar 3. Kemudian ini sebenarnya termasuk materi kelas 9 ya. Ini belum rasional. Kita rasionalkan dulu. Cara merasionalkannya kita kalikan sesuai bilangan yang ada di bawah ini. Karena yang ada di bawah akar 3, maka Budian kalikan akar 3 per akar 3. Ya, kalikan ya. 4 kali akar 3, 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3, yaitu akar 9. Atau lebih sederhananya lagi 3 ya. Jadi panjangnya DC itu adalah 4 per 3 akar 3 ya. Jadi ini nyebutnya 4 per 3 akar 3. Oke, sekarang kita cari panjangnya AC. Panjang AC dengan menggunakan perbandingan juga. AC dibandingkan dengan AD ya, sama dengan ya,
AC itu perbandingannya 2 per ya, AD itu akar 3. Ya, AC-nya itu ditanya AD-nya itu 4 sama dengan 2 per akar 3. Ya, dengan cara yang sama maka kita tuliskan akar 3 kali AC, akar 3 AC sama dengan 8 ya. Maka AC sama dengan ya, AC sama dengan 8 per akar 3. Ya, kita rasionalkan juga untuk bentuk ini. Kali akar 3 per akar 3 atau 8 per 3 akar 3 ya, 8 kali akar 3 itu kan 8 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3 ya, sama dengan 8 per 3 akar 3 ya. Oke, ketika sudah ketemu seperti ini tinggal kita jumlahkan aja. Jadi keliling segitiga ABC ini berapa? Ya tinggal tambahkan aja. AB nya itu 8 ya. Kemudian AC tadi 8 per 3 akar 3 8 per 3 akar 3 ditambah DC itu tadi 4 per 3 akar 3 4 per 3 akar 3 ditambah BD nya tadi 4 akar 3 ya. Maka hasilnya berapa? Kita cek dulu ya. 8 per 3 ditambah 4 per 3 itu kan 12 per 3. 12 per 3 itu sama dengan 4 ya. Jadi bisa Budian sederhanakan menjadi 4 akar 3 untuk dua bentuk ini. 4 akar 3 ditambah yang ini 4 akar 3 ya, atau sederhananya lagi 8 ditambah 4 akar 3 ditambah 4 akar 3 itu hasilnya adalah 8 akar 3 ya. Oke anak-anak, untuk soal ini lumayan panjang ya penyelesaiannya ya. Harapannya kalian bisa memperhatikan dengan seksama bagaimana cara menyelesaikan soal yang memuat perbandingan pada segitiga siku-siku yang memuat sudut 30 derajat 60 derajat. Oke, sekian dulu penjelasan dari Budian ya, bisa diputar berulang-ulang supaya kalian memahami video pembelajaran ini. Budian akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Budian, tetap semangat belajar di rumahnya.